Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi kita. Sebelum kebaktian dimulai, ada beberapa warta lisan yang perlu mendapatkan perhatian kita, yaitu pertama, ulang tahun. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Kiranya kasih Tuhan semakin berlimpah dalam kehidupan saudara. Komisi Senior, Persekutuan Jemaat Senior akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 17.00 bertempat di gereja. Pelayan firman Pendeta Iwan Sukmogno, pelayan liturgi Ibu Elizabeth Titi Lestari. Organis Saudara Lanang Yuniar S. Bitston doa pagi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 5.30 bertempat di gereja. Renungan Ibu Anita Pusparani. Jemaat sukalah mengikutinya. Persekutuan doa kopi. Hari Rabu 21 Juni 2023 pukul 15.30 bertempat di keluarga Ibu Tuti Hari Wahyuni ditempatkan di gereja. Renungan Pendeta Iwan Sukmono, liturgus Ibu Ernawati. Dengan tema melayani itu tidak enak yang terambil dari Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Persekutuan doa Galkor dilaksanakan pada hari Jumat 23 Juni 2023 pukul 17.30 di rumah Bapak Ibu Suwandi, Jalan WR Supratman nomor 29 sampai 31. Renungan Penatua Yosef B, liturgos Ibu Atika dengan tema melayani itu tidak enak yang terambil dari Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Sakramen Perjamuan Kudus dilaksanakan Gereja Induk pukul 6.30 dan pukul 17.00. 2. Di pos Jemaat Dander pukul 9.00. 3. Perjamuan kudus bagi jemaat senior atau sakit dilaksanakan pada hari Selasa 4 Juli 2023 pukul 8.00. 4. Disediakan sampul khusus perjamuan kudus di meja pintu masuk gereja. 5. Bagi jemaat yang akan mengikutinya dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti. 7. Rencana perubahan jam kebaktian dan persekutuan doa diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Bojonegoro dalam rapat Majelis Jemaat hari Selasa 6 Juni 2023 di Pos Dander diputuskan akan diadakan perubahan jam kebaktian minggu mulai bulan Juli 2023. Perubahan tersebut sebagai berikut. Kebaktian umum 1 atau pagi pukul 7.00 dirubah menjadi pukul 6.30 WIB. Kebaktian di Karangsono minggu pertama dan minggu ketiga dirubah menjadi minggu keempat. Persekutuan doa setiap Rabu bergantian tempat di Dander dan Karangsono. Rabu minggu pertama, kedua, ketiga di Karangsono. Rabu minggu keempat di Dander.
Himbauan, dengan penuh kasih demi kelancaran pelaksanaan kebaktian minggu dengan penuh hikmat, maka Majelis Jemaat menghimbau kepada orang tua yang hadir dalam kebaktian minggu bersama dengan anak-anak untuk dapat menempati ruang ibu dan anak yang telah disediakan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Warta tambahan, Panitia Pembangunan Gereja mengadakan pernyataan janji iman yang ketiga. Bapak Ibu boleh mengambilnya di depan setelah sediakan form formulir janji iman. Retret Pemuda Remaja akan dilaksanakan pada hari Kamis, Jumat, tanggal 29 sampai 30 Juni 2023, bertempat di Domus Maria Sarangan, Magetan. Pendaftaran paling lambat hari Selasa, tanggal 20 Juli 2023. Ya. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri, harap boleh mengikuti retret ini. Kami sampaikan kepada ibu-ibu boleh mendaftarkan lewat yang sudah tertera yang ada di ini, di warta. Untuk kegiatan yang lain, untuk informasi kegiatan gereja yang lain dapat dibaca dan diperhatikan dalam warta jemaat yang tersedia secara soft copy maupun hard copy yang tersedia di gereja. Demikianlah warta hari ini. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian NKB 5 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Sebagai kata pembukaan, jemaat sekalian, saat ini kita akan mengumpulkan sebuah tema, bekerja di ladang Tuhan. Dengan tema ini kita diingatkan bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi rekan sekerjanya dalam menyapa sesama
yang memerlukan uluran cinta kasih-Nya. Perhatikanlah firman-Nya dalam Matius 25 ayat 40 yang demikian bunyinya. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jemaat sekalian, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, bersujud kami di hadapan tahta-Mu untuk mengakui dosa dan kelemahan kami, untuk mengakui segala kekurangan-kekurangan kami. Ketika kami belum mampu mewujud nyatakan panggilan Tuhan, ketika kami belum mampu hidup sebagai rekan sekerja Allah untuk mengulurkan cinta kasih, untuk menawarkan perhatian dan pendamaian bagi sesama yang membutuhkan. Dengarkanlah ya Tuhan setiap pengakuan dosa yang saat ini juga kami doakan secara pribadi. Ya Tuhan, tebuslah segala dosa-dosa kami. Biarlah kami senantiasa boleh kembali berdiam di dalam hadirat-Mu, hidup semakin selaras dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berharap penebusan Tuhan. Amin. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Tinggal terus di hatiku, hanya
Dan inilah berita anugerah bagi setiap kita. Mazmur 86 ayat 4 sampai 5. Demikian. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai sejahtera Tuhan bersamamu. Kita syukuri anugerah Tuhan, kita mendengar panggilannya untuk menjadi rekan sekerjanya. Dengan penuh semangat, penuh sukacita, kita naikkan pujian Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Ayat 3. Iya, silakan duduk Bapak Ibu ya. Nanti ayat 3 kita nyanyikan dalam perenungan pribadi di rumah. Mari kita sama-sama satu hati di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam surga, kami bersyukur untuk sebuah kesempatan mendengar panggilan Tuhan, supaya kami memberikan yang terbaik, supaya kami tidak mengejar hormat yang semu, tetapi senantiasa memuliakan Tuhan dalam segenap karya pelayanan kami. Kami bersyukur karena setiap karya selalu dalam limpahan berkat Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk kami memberikan talenta yang terbaik, untuk kami boleh mempersembahkan kesungguhan hati kami yang mewujud di dalam tutur kata, mewujud di dalam karya tangan kami, bahkan juga langkah juang kaki kami. Kiranya kuasa Roh Kudus yang menolong kami. Dan oleh karena itulah pagi hari ini kami sejenak akan membaca dan merenungkan sabda-Mu, supaya kami kembali mendapatkan penjelasan, kami mendapatkan penegasan atas panggilan Tuhan,
bagi setiap kami. Roh Kudus mengurapi hati dan akal budi kami, mengurapi setiap lidah bibir kami yang akan membacakannya, yang akan memperkatakannya, supaya setiap hal yang kami ungkapkan dan yang kami boleh terima semata-mata hanya kebenaran sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama yang terambil dari Keluaran 19 ayat 2 sampai 8. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kukatakan kepada keturunan Yakub dan kuberitakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan pada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadikan harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 100. Beribadahlah
Bacaan kedua terambil dari Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 8. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita akan baca dari Matius 9 mulai ayat 35 sampai Matius 10 ayat 8. Matius 9 mulai ayat 35 dan seterusnya saya bacakan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima dan kita yang memeliharanya di dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dikisahkan ada sebuah perusahaan sepatu yang cukup berkembang dengan pesat. Tapi mengingat tantangan dan kebutuhan zaman yang selalu berkembang, maka sang pemilik perusahaan ini berharap bahwa usahanya akan terus bertumbuh juga. Usahanya akan terus berkembang. Meskipun tentu banyak saingan-saingan yang bermunculan, tetapi mereka berharap pasti ada kesempatan untuk
melebarkan sayap. Pasti ada kesempatan untuk terus menawarkan produk yang mereka miliki. Menjadi produk pilihan sekaligus menjadi produk unggulan. Sampai suatu saat ada sebuah daerah pedalaman begitu ya. Sang pemilik perusahaan berharap bahwa di daerah pedalaman itulah sepatunya akan mendapatkan tempat. Sepatunya akan menjadi pilihan yang terbaik. Sepatunya akan terus diterima, bahkan akan terus menjadi pilihan yang terbaik begitu dibandingkan dengan yang lain. Maka segeralah diutus 2 orang terbaik. Ya. Kalau dalam sebuah perusahaan mungkin dipilihlah manajer marketing yang terbaik begitu ya. Nah, 2 orang itu sebutlah yang pertama Paini dan yang kedua Paimo. Gitu ya. Kira-kira Paini lanang atau wedok Bapak ya? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau Paimo? Oh laki-laki gitu ya. Nah tanpa harus bias gender Bapak Ibu ya, hanya sekedar untuk memilah ada 2 nama yang ditunjuk begitu ya. Selama beberapa waktu 2 orang utusan ini ya, Paini dan Paimo ini berusaha untuk mencermati segala kemungkinan-kemungkinan yang ada di lapangan. Setelah dirasa waktu cukup untuk melakukan sebuah observasi, lalu keduanya segera menghadap kepada pimpinan. Si Paini mengatakan, wah dengan berat hati saya harus mengundurkan diri. Loh kenapa? Bagaimana mungkin perusahaan kita akan bisa bertumbuh dengan baik? Lah orangnya itu ketika ditanya sepatu itu apa, mereka tidak ngerti. Disuruh membayangkan sepatu itu seperti apa, mereka tidak paham. Disuruh menyebutkan saja mereka juga tidak mampu. Lalu bagaimana mungkin nanti produk kita akan diterima lantas bisa mereka gunakan dengan baik? Sudahlah, daripada saya nanti gagal di tengah jalan lebih baik saya mengundurkan diri. Ini situasinya sangat tidak memungkinkan. Sementara Paimo dengan mantap mengatakan, ya saya menemukan bahwa ada sebuah potensi pasar yang sangat besar. Kenapa? Saya melihat ada beberapa orang yang pergi ke sawah, maka kemudian ketika mereka berladang, ketika mereka bersawah, kemudian mereka digigit oleh ular. Saya menganggap bahwa produk kita ini adalah produk unggulan, sehingga nanti ketika mereka akan menggunakan itu, akan mengurangi potensi kecelakaan, akan mengurangi potensi tergigit ular. Karena kualitas sepatu kita adalah kualitas sepatu unggulan. Terus kemudian yang kedua, saya melihat bahwa ada begitu banyak anak-anak yang semangat sekolah, ada banyak anak-anak yang semangat untuk beribadah, tetapi ketika mereka pulang ke rumah, saya menemukan ada banyak luka-luka pada kaki mereka. Maka sesungguhnya sepatu kita adalah solusi terbaik supaya anak dijauhkan dari luka ketika bermain, ketika belajar. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, maka kemudian sang pimpinan itu mengatakan, oke, silahkan Saudara Paimo memilih tim yang terbaik untuk bisa menyampaikan produk kita, untuk bisa menawarkan produk kita, untuk bisa menjadi solusi atas persoalan yang sedang dihadapi di tengah masyarakat itu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 2 orang dengan kemampuan yang sama tetapi memiliki sudut pandang yang berbeda. Yang pertama melihat adanya sebuah kemustahilan untuk bisa dilakukan, sementara yang kedua mengatakan ini sebuah potensi, ini sebuah peluang untuk dikerjakan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengutus para murid, ketika Tuhan Yesus memilih 12 rasul untuk kemudian menjadi rekan sekerjanya, berangkat dari sebuah situasi yang sama. Situasinya seperti apa Bapak Ibu? Dikatakan Tuhan Yesus berkeliling dari seluruh kota, dari seluruh desa. Di dalam sebuah pengembaraan, dalam sebuah perjalanan itulah kemudian Tuhan Yesus menemukan satu persoalan yang sedang terjadi. 4L. Apa? 4L-nya apa? Dia menemukan orang banyak itu ada dalam situasi lelah. Dalam situasi letih. Dalam situasi
lesu. Dalam situasi lemah. Ini situasi yang paling gak enak Bapak ya. Lelah, letih, lesu, lemah. Gitu ya. Ini kan situasi yang tidak gampang. Bahkan di sana juga dikatakan mereka ini seperti domba-domba yang tanpa gembala. Artinya apa? Mereka berada dalam situasi yang sangat rentan. Mereka tidak terjamin pemeliharaannya dan mereka tidak terjamin rasa aman dan nyamannya. Seperti domba tanpa serigala, tanpa gembala. Ya, kalau tanpa serigala lah aman berarti. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, maka di sana dikatakan tergeraklah hati Yesus. Tergeraklah hati Yesus untuk kemudian melayani mereka. Kalau tadi saya katakan di sana letih, lesu, lelah dan lemah itu menjadi sebuah gambaran di mana orang banyak yang dijumpai oleh Tuhan Yesus itu ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya, ada yang sedang bergumul dengan penindasan oleh bangsa lain, ada yang sedang bergumul oleh karena penguasaan kuasa jahat, ada yang sedang bergumul oleh karena keterbatasan-keterbatasan yang membuatnya tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya. Dalam situasi yang serba rentan itu, mereka tidak punya pemimpin, mereka tidak punya gembala yang akan membawa mereka dalam situasi yang lebih pas. Karena dikatakan kalau gembala yang baik itu membawanya ke padang rumput hijau, gembala yang baik akan mengantarkannya pada air yang tenang, gembala yang baik akan memberikan jaminan untuk kepastian dan keamanannya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika melihat satu komunitas orang yang demikian, apa yang akan kita katakan? Apakah kita akan seperti Paini tadi? Tidak mungkin, situasinya terlalu berat. Situasinya terlalu mustahil untuk kita mewartakan pekerjaan Tuhan. Rupa-rupanya kita menemukan sudut pandang yang berbeda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu adalah situasi yang berat, itu adalah situasi yang penuh dengan keprihatinan, tetapi sekaligus itulah situasi yang sangat membutuhkan berita sukacita kerajaan Allah, yang sangat membutuhkan berita tentang kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah itu yang sebenarnya juga dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7 di sana dikatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Bukan berarti ini mau mengatakan, seringkali kalau kita membayangkan kerajaan surga sudah dekat, bayangan kita apa? Oh, ini kiamat sudah dekat. Oh, ini hari akhir sudah dekat gitu ya. Padahal ternyata kalau kita kaitkan tentang kerajaan Allah yang sudah dekat itu berbicara tentang hadirnya sebuah pemulihan. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-8, bagaimana kerajaan itu menjadi dekat ketika sembuhkanlah yang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Itu kan berarti berbicara tentang sebuah situasi dan keadaan orang dimampukan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi penderitaannya, tetapi lebih daripada itu orang dimampukan keluar dari penderitaannya, menikmati situasi dan suasana yang baru. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk kemudian membebaskan orang-orang itu, yang sakit disembuhkan, yang kusta ditahirkan, yang dibelenggu oleh kuasa jahat, kuasa setan, dibebaskan. Kemudian yang kedua, oleh karena tergerak oleh belas kasihan itulah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, mau melibatkan para murid. Yang pertama dikatakan di dalam ayatnya yang pertama, Matius 10 ayatnya yang ke-1, Yesus memanggil ke-12 murid itu dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Artinya apa? Pada poin ini kita melihat dan menemukan bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan para murid, bagaimana Tuhan Yesus memberikan otoritas kuasa Roh Kudus.
memperlengkapi, mempersiapkan, membekali supaya para murid ini siap untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Seringkali banyak orang yang bertanya lah, kalau Allah Maha Kuasa, mbok yo wis dilakoni dhewe. Kalau Allah itu penuh dengan kehebatan, penuh dengan kedidakyaan gitu ya. Ya sudahlah, Tuhan bekerja sendiri aja gitu ya. Ibarat simsalabim, semuanya selesai, semuanya tuntas. Kan lebih enak, kan lebih mudah gitu ya. Tetapi kita menemukan di sini bagian yang berbeda dengan itu. Kenapa? Karena Allah mau melibatkan para murid sama dengan ketika Allah mau melibatkan setiap kita menjadi rekan sekerja Tuhan. Mengapa? Tuwean memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Pasca pandemi ini, isu tentang data anggota jemaat diperbaharui. Ada klasifikannya mulai ditambah. Berapa data jemaat? Ya, ditulis. Berapa data simpatisan? Artinya yang memang belum menjadi anggota gereja secara administratif, tetapi tetap menjadi pengunjung dalam kegiatan dan peribadahan. Terus kemudian didata lagi, berapa jemaat yang terlibat di dalam tugas pelayanan. Ternyata jumlah jemaatnya dan simpatisannya melejit begitu, tetapi jumlah pelayannya semakin melejit juga. Enggak itu. Malah semakin berkurang. Ini kira-kira indikasi apa gitu ya? Jangan-jangan memang melayani itu bukanlah satu pekerjaan yang mudah gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kuasa kepada para murid, Tuhan memberikan rohnya supaya mereka memiliki kapasitas dan kemampuan. Kalau di dalam salah satu prasyarat ketika mau menjadi pelayan gerejawi gitu ya. Terutama dalam posisi pimpinan gereja, itu setidaknya ada 3 unsur K. Kapasitasnya atau kemampuannya, karakternya, dan kepemimpinannya. Bagaimana mungkin karakter, kepemimpinan, dan kemampuan ini bisa dimiliki dengan baik? Ya dengan cara pembekalan, ya dengan cara pembinaan, ya dalam sebuah keyakinan bahwa otoritas 3K ini juga berasal dari Tuhan. Tidak mungkin kita ini berusaha sendiri, tidak mungkin kita ini mendapatkannya sendiri, tapi ada sebuah sistem yang dibentuk. Bahkan seringkali ada yang mengurutkannya secara berbeda. Yang paling penting yang pertama itu karakternya. Yang kedua baru kemampuannya. Yang ketiga baru kepemimpinannya. Jadi karakter memainkan peran yang lebih sentral dibandingkan yang lain. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi poin yang mau saya katakan di sini adalah bagaimana Kristus sebelum mengutus itu pasti mempersiapkan orang. Maka ini pun kemudian juga menjadi jiwa yang melandasi setiap rencana pelayanan kita. Bagaimana secara bersengaja sebagai gereja kita mencoba mempersiapkan orang-orang tertentu. Meskipun sekarang bahasanya bukan pembinaan calon penatua gitu ya, atau pembinaan calon pelayan gerejawi. Karena kalau bahasanya itu pembekalan begitu terus tidak terlalu berminat begitu ya. Tetapi kalau diajak, ayo terlibat, kita guyup melayani dalam hal ini, ayo. Secara tidak langsung itu sudah menjadi bagian dari upaya gereja membaca karakternya seperti apa. Membaca kapasitas atau kemampuannya seperti apa. Membaca kepemimpinannya seperti apa. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus melihat bahwa para utusan itu sudah siap, maka kemudian yang dilakukan adalah Ia memanggil 12 murid itu. Ayatnya yang kelima mengatakan ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan Ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Bukan berarti bahwa ini adalah sebuah panggilan yang eksklusif begitu. Tetapi sebenarnya ini berbicara tentang sebuah prioritas. Kepada siapa engkau diutus, kepada siapa engkau dipanggil, dan disitulah engkau harus memiliki sebuah prioritas utama. Nah, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini kemudian mengingatkan kepada setiap kita bahwa ternyata kita pun memiliki panggilan, memiliki perutusan itu. Bukan hanya kepada 12 rasul, tetapi juga kepada setiap kita. Dipanggil untuk terlibat
di dalam pekerjaan di ladang Tuhan. Dipanggil untuk terlibat di dalam mewartakan berita sukacita dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mencoba untuk kembali merenungkan apa yang Tuhan kehendaki atas kita. Kalau 12 rasul itu diperlengkapi, kemudian dipanggil dan diutus. Dan ternyata kepada setiap kita pun juga mendapatkan sebuah kesempatan yang sama. Dipanggil, diperlengkapi, dan diutus. Apa yang kemudian menjadi respon kita? Respon kita mestinya berpijak pada apa? Yang pertama saya mengatakan berpijak pada Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-8. Keluaran 19 ayatnya yang ke-8. Jadi di situ dikisahkan bahwa bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Mereka sudah merasakan pembebasan yang Tuhan karyakan. Tuhan kemudian menuntun mereka dalam melewati padang gurun. Sampai pada satu kesempatan, sampai pada satu titik, Tuhan berbicara kepada mereka. Aku sudah membebaskanmu, aku sudah melepaskanmu, sekarang saya butuh sebuah komitmen. Nah, apa itu dikatakan di sana? Mulai ayat yang kelima supaya jelas. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka aku akan menjadi maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu kepada orang Israel apa yang menjadi jawab mereka? Ayat 8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Coba kita bersama-sama membaca ayat yang ke-8 bagian B, gitu ya. Bisa ditampilkan ayatnya Pak Jus? Keluaran 19 ayatnya yang ke-8. Nah, semuanya bawa Alkitab ya. Coba ya kita sama-sama ngambil komitmen seperti bangsa Israel. Kita baca ayat yang ke-8 bersama-sama. 1, 2, 3. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Ya, bisa kita ulangi bersama-sama gitu ya. Yang lebih keras Bapak Ibu ya. Kalau di slide-nya belum ada, kita buka Alkitab kita sendiri sini. Sudah ketemu? Ah, ini sudah ada ya. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ya, sampai di situ. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita bisa merespon panggilan Tuhan, bekerja di ladangnya, itu mesti berangkat dari sebuah komitmen yang sungguh. Sama seperti ketika Tuhan menawarkan kepada bangsa Israel. Ini loh perintah dan ketetapanku. Lalu apa yang menjadi komitmenmu? Dan mereka mengatakan dengan suara yang sangat lantang, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Kira-kira ini pekerjaan gampang atau sulit Bapak Ibu? Ya. Di dalam tataran kehidupan yang semakin menawarkan kenyamanan dan kemudahan, apa yang biasanya kita anggap hal lumrah dan biasa, itu bisa menjadi sebuah tantangan. Zaman dulu kita seringkali mendengar, ayo persekutuan udan. Padahal dungane njaluk udan. Nanti ketika suasananya panas, ayo persekutuan sumuk. Katanya minta terang. Manusia itu kadang penuh dengan persoalan gitu ya. Penuh dengan tantangan. Sama dengan ketika kita bersama-sama melayani Tuhan. Kita mendengar satu pujian yang mengatakan, kerja buat Tuhan selalu manisi, biar pikul salib selalu manisi. Bapak Ibu, kerja buat Tuhan itu memang selalu manis. Tetapi bait yang kedua dikatakan biar pikul salib tetap mau dianggap manis.
Hah? Tetap mau dianggap manis Bapak Ibu? Ya mestinya begitu gitu ya. Mestinya begitu. Kenapa? Karena lagu ini memang terinspirasi dari sebuah situasi dan keadaan bahwa ketika kita melayani di ladang Tuhan, itu berarti juga ada sebuah kesiapan dan kesanggupan untuk memikul salib. Dan salib itu justru dianggap sebagai sebuah kebanggaan. Bukankah ini yang diceritakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma? Ketika dia mengatakan di dalam Roma pasalnya yang kelima, dan bukan hanya itu saja, ayat 3. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 3 hal yang saling berkaitan. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Ya setidaknya kita punya cerita. Ada kesulitan, ada tantangan yang kemudian membuat kita, ada kesengsaraan yang kemudian membuat kita menjadi pribadi yang terkenal tekun. Menghidupi ketekunan itu kemudian muncul satu pribadi yang tahan uji. Dan ketika kita mampu menjadi pribadi yang tahan uji, maka kita akan menikmati pengharapan. Ada yang mengatakan, sapa sing tetek mesti tekun. Sapa sing tekun mesti tekan. Sapa sing tekan mesti teken. Ini artinya apa ini? Siapa yang tetek itu berarti siapa yang kuat begitu ya. Maka dia akan menjadi pribadi yang tekun. Siapa yang tekun begitu, maka dia akan sampai pada tujuan panggilannya atau tekan. Dan siapa yang tekan akhirnya akan teken. Teken itu tanda tangan gitu ya. Meraih kebahagiaan dan kemenangan oleh karena Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama memberi diri untuk mengabdi dan melayani bersama dengan Tuhan. Memberi diri bukan hanya berbicara tentang kalau begitu saya harus jadi pendeta, oh kalau saya harus jadi misionaris, oh saya harus menjadi pengurus gereja, tidak harus. Memberi diri bekerja di ladang Tuhan, itu sebenarnya bisa kita hayati ketika kita mau menjadi mata bagi Tuhan, yang mau melihat, yang mau memperhatikan mereka yang sedang dalam penderitaan. Bekerja di ladang Tuhan berarti menjadi tangan bagi Kristus yang selalu siap mengulurkan bantuan. Ketika ada rekan yang butuh topangan, ada rekan yang butuh pertolongan. Bekerja di ladang Tuhan berarti sama dengan kita menjadi kaki bagi Kristus yang tidak hanya mau berdiam, tetapi terus bekerja, terus berkiprah, bahkan dikatakan berkeliling ke seluruh kota dan desa. Di kepengurusan BPMK ada satu rekan penatua, seorang profesor di Universitas Kristen Petra. Selama kurang lebih 6 tahun ya ikut melayani di BPMK. Dan satu hal yang selalu beliau ungkapkan adalah, ayo toh kita melihat di Jawa Timur ini sudah ada berapa kabupaten kota yang ada GKI-nya dan berapa yang belum. Ya kan? Siapa yang memikirkan itu, dia katakan. Semuanya diam. Oh iya ya, selama ini kita hanya mikirin gereja kita sendiri, tidak memikirkan sampai ke kabupaten kota lain yang di sana belum ada GKI-nya. Saya mencoba untuk merenungkannya kembali dalam kehidupan ya secara kecil dalam lingkup di Bojonegoro. Ada berapa kecamatan yang belum mengenal Tuhan? Ada berapa kecamatan yang belum tahu cinta kasih Tuhan? Tidak usah GKI lah gitu ya. Tapi yang belum ada gerejanya, yang belum mengenal cinta kasih Tuhan. Ada waktunya kita juga perlu bertanya di sana. Barangkali di sanalah kita bisa menjadi mata dan tangan bagi Kristus, memiliki hati untuk mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat bagi mereka. Selamat terlibat dalam pekerjaan di ladang Tuhan, kuasa Roh Kudus menolong dan menopang kita. Saat hening bagi kita.
Bersama-sama dengan gereja Tuhan yang esa di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang mati, orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami bersyukur ada sebuah kesempatan untuk kami menjadi rekan sekerja Tuhan dalam setiap kehadiran kami. Mencermati ada begitu banyak orang yang sedang bergumul dalam persoalan hidupnya. Mampukan kami untuk kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk kami melayani sesuai dengan bidang yang Tuhan percayakan bagi kami. Pelengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan pelengkapi kami dengan talenta-talenta terbaik, supaya lewat karya dan kehadiran yang kami wujud nyatakan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Meskipun kadang kami harus melewati penderitaan, kadang harus mengalami sebuah kesengsaraan, tetapi biarlah kami belajar untuk bertekun, kami belajar untuk ulet, dan kami boleh menemukan kesetiaan dan pengharapan yang baik di dalam kuasa nama Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sakit dan lemah tubuh. Tuhan melawat, Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini sedang bergumul dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam membangun usaha kerjanya. Ya Tuhan, Engkau hadir untuk memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam studi mereka. Kami bersyukur untuk satu tahapan yang telah diselesaikan, dan biarlah ketika mereka akan memasuki tahun ajaran yang baru, mereka yang sedang berjuang untuk mendapatkannya, Tuhan sediakan tempat yang terbaik, supaya mereka boleh terus menggapai masa depan yang terbaik, menemukan potensi diri, dan terus mengembangkannya, sehingga mereka memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa kami berdoa untuk aktivitas gerejawi kami, untuk riyoyo unduh-unduh yang akan dilaksanakan di Pos Dander jam 9 nanti. Kami juga berdoa untuk kelanjutan pembangunan gereja ini. Tuhan menolong supaya setiap kami yang mau ikut ambil bagian, baik dalam persembahan janji iman maupun dalam persembahan-persembahan yang lain, Tuhan menopang supaya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami boleh terselesaikan. Bahkan kami juga boleh menyelesaikan sepenuhnya proses pembangunan memasuki tahapan yang kedua nanti. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk rencana retreat Komisi Pemuda dan Remaja, maupun rencana sekolah Alkitab liburan untuk Komisi Anak. Penyertaan dan pertolongan Tuhan menolong panitia dan pengurus dalam mempersiapkan dan memenuhi seluruh kebutuhan yang ada, supaya nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, supaya senantiasa dijauhkan dari segala nafsu keserakahan, dijauhkan dari segala kejahatan, dan kami boleh hidup dalam sebuah bangsa yang penuh dengan kedamaian, meskipun di tengah-tengah keberagaman yang ada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah syafaat kami yang boleh kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan yang telah mengajar kami untuk kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Ucapan terima kasih. Segenap Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan sebagai tim ibadah. Tuhan memberkati. Kini tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nats persembahan yang terambil dari Mazmur 116 ayat 17 sampai 19. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Kita menyanyi dari NKB 132 ayat 1, 2, dan 3. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau Allah sumber segala kebaikan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas berkat kemurahan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan hingga hari ini ya Bapa. Saat ini Tuhan dengan kerendahan hati kami boleh mempersembahkan sebagian daripada berkat Tuhan. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami ini Tuhan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Bapa, kiranya persembahan ini boleh dikelola dan dipergunakan untuk kegiatan dan pelayanan di gerejamu ini ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas segala apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami bila mana saat ini kami mempersembahkan persembahan-Mu kurang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Inilah doa persembahan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ada Basar Komisi Pemuda Remaja dalam rangka penggalangan dana untuk
retreat yang akan dilaksanakan tanggal 29 sampai 30 Juni. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri kelas 6 SD yang naik SMP dan sampai dengan usia kerja, mohon didorong juga untuk ikut. Saat ini kurang lebih sudah 25 yang akan mengikutinya. Kita doakan semuanya bisa berjalan dengan lancar, karena usai retreat remaja ada sekolah Alkitab liburan untuk anak-anak. Semoga kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian pengutusan. Di jalan hidup yang lebar sempit, tolong mereka yang dalam gelap. Bawa
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sesamamu. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Nya, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah diperintahkan-Nya. Pandanglah wajah-Nya dan terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan dekat di dalam hidupmu. Majulah